Nah, seperti ini videonya. Apakah kalian pernah menerimanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini di weekend, semoga kita makin kuat mental. Yang masih puasa, semangat terus. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati petugas BPJS ini incar orang-orang yang galbay. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya viral ya, ada dari pinjol, salah satu pinjol yang informasinya bernama Indodana mengirimkan orderan fiktif berupa 3 ambulan langsung dan 1 mobil pindahan serta beberapa Gojek dan GoFood. Nah, ini sampai membuat berita viral di mana-mana, sampai mengatakan bahwa si pinjolnya bisa langsung kena pidana dan DC-nya bisa langsung dapat kurungan penjara. Ternyata di awal Ramadan kemarin mulai lagi orderan fiktif seperti ini, yaitu menghubungi damkar lagi di wilayah Bekasi. Nah, ini postingan dari Bapak Damkar mengatakan bulan Ramadan pun damkar masih dikerjain oleh manusia-manusia jahil, minta bantuan evakuasi ular dalam kamar mandi, namun ketika petugas sampai di lokasi tidak bisa dihubungi. Ini laporan kejadiannya pada tanggal 19 Februari atas nama pelapornya, dan petugas menginformasikan sampai di sana ternyata nomor telepon tidak aktif. Lagi-lagi damkar menjadi korban untuk orang-orang jahil seperti ini dan tidak ada kapoknya untuk DC-DC pinjol. Sepertinya nggak habis-habis ya praktek seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak diviralkan, tidak apalagi untuk instansi yang menjadi korban seperti ini, kalau tidak dilaporkan pasti akan terus-terusan berulang. Jadi kalau emang sudah ada hukum yang jelas, pidana yang jelas untuk para pengorder, langsung saja Pak, jangan ditunggu-tunggu, karena kalau tidak yang lebih besar lagi pasti akan terjadi. Jadi buat kalian yang menjadi korban, seandainya kalian mendapatkan orderan fiktif seperti ini, misalnya dari pinjol ini atau pinjol itu, jangan lupa di screenshot untuk penguat dari laporan bapak-bapak instansi ini dan kalian bisa selamat. Jadi jangan ketakutan kalau ada orderan seperti ini, dan bukan 1-2 kali, dan saya yakin banyak orang yang udah pintar ke depannya untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi teman-teman ya, dan lanjut lagi teman-teman. Jadi pertanyaan seorang teman ya mengatakan bahwa Mbak, Kredit Pintar mau datang nih, ada DC Ambel sudah ngirimkan beberapa orangnya yang mau datang ke rumah kayak gini. Nah, seperti ini mengatakan bahwa info DC Kredit Pintar aman gak ya, baru telat 1 hari sudah dikirimin video DC-nya naik mobil bergerombol mau datang ke rumah. Nah, seperti ini videonya. Apakah kalian pernah menerimanya? Nah, ada yang mengatakan itu video lawas, aku juga sudah dikirimin 2 bulan yang lalu tapi nggak sampai-sampai, mungkin mobilnya nyelam ke laut soalnya datang dari timur. Nah, saya sampaikan teman-teman ya, jadi video ini sudah ada sejak tahun 2021, dan saya sampaikan lagi untuk DC pinjol tidak ada yang naik mobil, rata-rata DC pinjol itu naik motor. Kalaupun dia orang timur, rata-rata tuh datangnya bergerombol. Karena apa? Mereka sebenarnya takut sama orang kita sendiri. Kalau orang dari wilayah Sumatera biasanya itu datangnya hanya seorang saja datang ke tempat kalian. Kalaupun datang suami istri berdua, laki-laki dan perempuan, biasanya seperti itu. Jadi tidak usah kalian takutkan. Yang model seperti ini saya katakan hoax, tidak benar dan tidak akan pernah datang tempat kalian. Dan lanjut lagi, saya mau jawab pertanyaan seorang teman mengatakan bahwa Mbak, Krediwan sekarang ini menjadi pantauan dari OJK ya. Nah, saya katakan sejauh ini Krediwan masih aman teman-teman ya. Mungkin yang kalian maksud adalah Krediwan saat ini kan berubah nama dari 360 menjadi Krediwan, dan itu pun sudah lama. Dan sejauh ini Krediwan untuk DC lapangannya masih sangat random di wilayah Jabodetabek dan hampir belum ada. Kalaupun ada itu pihak ketiga, paling di antara 10 orang yang galbay hanya 1 yang datangin sama mereka. Untuk di luar dari Pulau Jawa itu belum ada DC lapangan, dan sejauh ini Krediwan sudah masuk ke dalam slik OJK.
Tapi yang paling menguntungkan adalah Credit One ini adalah pinjol yang paling banyak mencairkan asuransi untuk menghapus hutang-hutang kalian yang galbay. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang galbay di Ada Kami mengatakan bahwa Mbak, Ada Kami akan datang berapa kali Mbak dalam 1 bulan, karena ketika saya kerja ada orang tuanya didatangin oleh 2 orang petugas dari BPJS, dan dia mengatakan bahwa ini bukan petugas BPJS tapi ini adalah Desi dari Ada Kami. Mbak Desi bantu jawab dong, biasanya Ada Kami berapa kali ya datangnya? Ada yang datang aku dari orang BPJS, tapi saya tahu dari Ada Kami dia sudah 2 kali datang ke rumah mertua saya dalam 1 bulan tapi nggak ketemu saya. Kira-kira mereka bisa datang lagi nggak ya? Nah, buat teman-teman ketahui, Ada Kami sejauh ini DC lapangannya belum ada. Kalaupun ada, beberapa waktu lalu itu pernah diturunkan di wilayah Surabaya, dan itu pun dari pihak ketiga, kantornya di Gedung Graha informasinya ya. Tapi setelah itu sejauh ini belum ada lagi. Saya yakin itu adalah DC dari pihak 3 dan bayaran. Ya artinya mungkin hari ini dia bisa menagih ke Ada Kami tapi besoknya tidak. Sejauh ini kalaupun datang Ada Kami itu tidaklah lama, paling hanya 1 kali saja. Jadi untuk petugas BPJS tadi itu benar adanya teman-teman ya. Dan sekarang yang diincar adalah yang pertama orang yang galbay, yang kedua adalah orang yang memang tidak memiliki BPJS aktif, yang ketiga itu adalah orang tua. Nah ini banyak sekali saksinya dan banyak yang sudah menjadi korban. Nah ini sasarannya orang tua. Ada juga yang mendatangin orang tua saya sore ini karena katanya ibu saya dapat bantuan tenaga kerja. Saya bilang orang tuaku tidak dapat. Katanya ibu ini dapat. Saya tinggal pergi. Orang tua saya dikenalkan, disuruh verifikasi foto yang ada di KTP. Nah ini memang mengintai orang-orang tua yang tidak paham dengan teknologi, dan ujung-ujungnya ini akan pencairan pinjol. Dan lagi, barusan ada orang mengaku dari Jam Sostek, katanya suami saya ada saldo BPJS yang harus dicairkan, yang ayah sendiri tidak tahu dari mana, dan orang yang menunjukkan data di JMO memang ada saldo Jam Sostek ayah saya. Lalu orang tersebut menawarkan untuk mencairkan dana tersebut, tapi nanti hasilnya dibagi 2 karena kalau mau ngurus sendiri katanya harus pakai Parklink, sedangkan ayah saya tidak punya Parklink itu. Dan mereka memfoto ayah saya terus memverifikasi muka ayah saya sampai 3 kali, lalu mereka berdua mengajak ayah saya buat tarik tunai, dan uang itu akhirnya cair dan hasilnya dibagi 2. Dan setelah mereka berdua pulang, ayah saya merasa kalau habis kena hipnotis, dan posisi mereka datang ke rumah saya tidak ada di rumah. Lagi-lagi korbannya adalah orang tua. Ada lagi kisah lain, tadi pagi saya juga didatangin petugas yang mau bantuin mencairkan BPJS mengatasnamakan suami saya dengan syarat membawa kartu Jam Sostek KTP suami. Anehnya dia tahu nama suami saya dan data keluarga saya. Dia bilang katanya suami saya pernah kerja di salah satu pabrik di daerah tempat saya 2013. Katanya BPJS suami saya ada saldo 3 juta lebih. Lah syaratnya kan harus bawa Jam Sostek. Saya bilang nggak punya kartu Jam Sostek. Terus kata orangnya nggak apa-apa pakai KTP aja, cairnya 1,5 juta, sisanya buat yang ngurusin data pencairan. Padahal saya ingat suami saya belum pernah kerja di pabrik tersebut. Yang anehnya dia ngasih bukti foto orang yang lagi megang duit ratusan, banyak bukti pencairan Jam Sostek, dan orang yang foto itu sekampung sama saya. Itu penipuan ya Kak, tapi orang yang difoto itu mau aku samperin sih, mau tanya bener nggak dia habis mencairkan Jam Sostek. Nah ini orang-orang yang tidak pernah bekerja di pabrik pun akan menjadi sasaran mereka dengan dalih mereka membawa bukti-bukti bahwa sudah ada yang pernah dicairkan. Hati-hati sekali teman-teman ya, dan ini prakteknya lagi tinggi saat ini. Nah hati-hati teman-teman ya, jadi kalau kalian merasa dalam satu keluarga tidak menggunakan BPJS, baik itu BPJS TK ataupun BPJS Kesehatan, kalian wajib hati-hati karena yang bisa dicairkan saldonya itu hanya BPJS TK. BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan. Kalau ada yang menawarkan dengan iming ini itu hati-hati, apalagi mereka minta verifikasi KTP kalian terus kalian menandatangani sesuatu, sekalipun kalian sendiri punya BPJS TK, orang tua kalian ataupun kalian sendiri dulunya pernah bekerja tapi tidak tahu cara mencairkannya, jangan mau dapat iming-iming seperti ini. Sudah banyak korbannya,
Cukup kalau kalian mau mengklaimnya datang aja langsung ke kantor BPJS-nya atau kalian bisa melakukannya di aplikasi JMO. Sebenarnya ini modus sudah dari tahun 2024, sudah pernah saya angkat juga vlognya mengenai BPJS seperti ini dan sekarang naik lagi. Jangan sampai kalian jadi korban. Ingatkan anak kalian, ingatkan keluarga kalian, ingatkan ayah ibu kalian yang mungkin menunggu kalian di rumah. Jangan menerima tamu dari manapun karena petugas BPJS tidak akan pernah mendatangin kalian datang ke rumah. Jangan sampai hal ini terulang lagi, apalagi untuk yang galbay, karena mereka tahu nih lagi banyak orang yang terkena PHK, otomatis sudah banyak yang bisa dicarikan BPJS-nya. Otomatis ini adalah ladang basah bagi mereka-mereka yang memanfaatkan situasi. Cukup kita saja yang menggunakan pinjol, jangan sampai tabungan kita yang ada di BPJS tersebut itu terkuras gara-gara ketidaktahuan kita. Jadi saat ini kalau kalian fokus galbay, fokus saja. Ingat, kalau saya galbay berarti orang akan mengincar saya. Kalau saya galbay pasti akan ada oknum-oknum yang akan mencari saya. Kalau saya galbay pasti kejahatan digital akan mengintai saya. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya galbay, selain dari teroran pasti akan ada incaran lebih banyak lagi datang ke kalian. Yang penting kalian update saja, tetap melek digital karena kejahatan pasti akan selalu ada. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.